gue nggak tahu ya lo aware atau enggak, tapi gue tuh ada di circle lo dan juga jauh di circle lo. Iya ya. Ya. Terus gue tuh melewati 3 momen penting dalam hidup lo. I don't know whether you notice this or not. Iya, coba. Yang pertama. Iya. Tahun 2000-an. Gue lupa tahun berapa. Gue masih aktif di TV, membawakan acara music. Iya. Live. Iya. Dari satu mall bergengsi. Oke, ini kelihatannya memori udah mulai bangkit. Gue menutup acara itu karena setiap minggu di hari Sabtu jam 7 sampai jam 8 gue jadi tahanan kota bawain acara itu live. Di akhir penghujung gue menyebutkan sebuah announcement yang mengagetkan wartawan-wartawan yang selalu ada di event itu untuk mengejar berita, yaitu perpisahan Rida Sita Dewi. Oh my God. I was there. Iya. Dan itu chaos ya bisa dibilang tuh. Karena nggak pernah ada announcement apapun, ini grup kok baik-baik aja. Tiba-tiba nih si pembawa acara mengumumkan secara frontal. Oh my God. Oke. Gue kayaknya nggak tahu deh tentang hal ini. Iya, ya mungkin lo nggak notice. Iya. Terus lo dikerubutin bertiga. Lo kan habis nyanyi bertiga. Oh iya. Now it come back. Iya. Gue jadi ingat. Oke, terus. Wah, rusuh segala macam. Itu keputusan yang dihasilkan tentu hasil kesepakatan bertiga kan. Iya. Dan apakah itu juga bagian dari pelepasan lo untuk lebih fokus ke keahlian dalam menulis? Sebetulnya menulis at the time didn't have much to do with it gitu. Gua memutuskan keluar dari Rida Sita Dewi karena masalah idealisme saat itu. Dan anak-anak juga tahu ya, Rida dan Sita tahu banget perihal ini. Dari kami bertiga tuh gue yang paling spesifik tentang apa yang gue mau dari musik gitu. Kalau Rida karena dia besar di lingkungan dimana dia biasa bawain lagu orang lain gitu, so dia lebih permisif dengan lagu-lagu orang lain gitu. Jadi saat itu RSD kan sudah 8 tahun, tapi kami cuma punya 3 album. Dan otomatis sekali lagi kan konsistensi adalah kunci. Gue merasa sebenarnya dalam 8 tahun kita harusnya punya lebih banyak album. Dengan kita lebih punya banyak album, kita lebih punya banyak hits, dan kita jadi punya posisi tawar yang lebih tinggi ketika kita berhadapan dengan pengundang acara. Tapi karena kita tidak punya posisi tawar itu, kami jadi bertemu dengan acara-acara di mana Rida Sita Dewi nyanyi 5 lagu RSD-nya 2 aja. Sisanya bawain lagu orang lain dan lagunya yang crowd pleaser gitu kan. Mungkin ada lagu-lagu yang gue bisa toleransi, tapi ada banyak juga lagu yang tidak bisa gue toleransi gitu. Sehingga akhirnya gue kesiksa sendiri, and it happened for many years. Sampai akhirnya gue tuh tiap terima job, hati gue langsung yang dapet job. Jadi malah ngomel, bukan happy. Iya, dan gue akhirnya terima job ini karena I know Rida dan Sita juga sama-sama butuh gitu kan. Bukannya gue gak butuh, tapi gue udah kesiksa nih gitu. Nah akhirnya gue ngomong sama mereka, dan mereka juga dengan sedih mengatakan, "Wi, ini kita gak mau ganti." Untung sebenarnya nama gue paling pasaran ya. Kalau mereka mau menemukan Dewi lain yang bisa nyanyi, itu lebih mudah daripada nemuin Rida yang bisa nyanyi gitu, atau Sita gitu. Dewi mungkin yang bisa aja banyak gitu kan. Tapi somehow mereka bilang nggak bisa gitu, kita nggak mau ganti, jadi mendingan kita bubar aja. And it was so heartbreaking ya gitu, for all of you, for all of us gitu. Dan itu sebenarnya didn't have anything to do with writing gitu. Cuma karena ketika gua putuskan keluar, otomatis waktu gue jadi lebih banyak, sehingga siklus gua nulis juga bisa lebih intensif. Gua jadi lebih rapet produksinya untuk mengeluarkan buku gitu. Ya udah, jadinya seperti itu, Win. Ya, dan itu momen pertama ya. Momen kedua adalah si rumah hijau itu. Rumah sehat hijau. Rumah sehat hijau. Kan your husband almarhum itu mengundang gue di perkawinan lo. Iya, betul. Iya kan ya. Betul. Dan itu small gathering. Betul. Itu berapa orang sih yang diundang? Mungkin nggak sampai 20 orang kayaknya ya. Ya, kecil, 30-an kali. Ya 30 ya, kecil sekali, intimate. Iya. Gitu, dan gue melihat betapa bahagianya lo gitu. Dan
gue dekat ya sama almarhum Reza ya, walaupun tidak kita kontak-kontakan, tapi setiap bulan kedekatan itu muncul ketika membawakan program TV. Gue menjadi hostnya di pagi hari dan Reza menjadi narasumber yang reguler. Tiap seminggu sekali dia datang. Dan itu yang membuat kami jadi dekat. Jadi kebetulan kantor kami juga berdekatan, daerah selatan di Jakarta Selatan. Jadi sesekali, Win, lo ngapain? Gue kosong, yuk kita lunch. Gitu-gitu. Ya, sering terjadi gitu. Dan melihat apa yang lo lakukan dengan Reza itu bisa dibilang suatu hal yang menurut gue ini bukan Dewi yang gue kenal. This is totally different Dewi yang gue kenal. Apakah memang antara hubungan suami istri tarik menarik, kuat menguat, saling kuat menguat itu bisa memberikan potensi perubahan kepada seseorang? Gue rasa iya ya gitu. Memang Reza dalam relationship dia bukan gue bisa bilang dominan, tapi dia orang yang lebih asertif daripada gue. Jadi dengan gayanya dengan gayanya yang sangat diplomatis dan halus, tapi dia tuh orangnya sangat asertif gitu. Bener. Sementara gue sebetulnya lebih easy going dalam relationship kami gitu, sehingga sebetulnya memang lebih banyak gue yang ngikut ke dia hanya karena dia memang punya sets of particular reference gitu loh. Harus begini, kalau ini harus begini gitu ya. Ada cara-cara yang menurut dia harus udah begitu. Dan lo nurut? Tidak selalu. Oh, tidak selalu. Jadi apa ya, lucunya adalah gue tuh orang yang tadinya tidak suka konflik, sangat tidak suka konflik. Gue menghindari konflik. Tapi dengan Reza, dia kayaknya orang yang gue paling sering ribut tuh, manusia di dunia ini paling sering ribut tuh sama dia. Gitu. Kami sering sekali berargumen bukan karena ketidakcocokan, tapi dia tuh orang yang tidak bisa leaving any stone unturned. Semua harus dibahas sejelas-jelasnya. Typical Reza. Iya. Jadi gue tuh kadang-kadang kalau kita udah ada disagreement nih tentang satu hal, sesuatu yang menurut gue bisa yang ya udah, oke, bye. Enggak, sebentar dulu, kita selesaikan dulu gitu ntar. Itu otomatis gue langsung lihat jam. Jam oke, berapa nih? Wah, mau pergi. Skip lunch nih gue nih, kayaknya nggak makan siang nih gue. Gitu. Karena dia sangat meticulous. Iya. Nah tapi in a way gue belajar banyak banget dari dia. Dan jujur terakhir hidupnya Reza itu kami tuh udah seperti tim sebetulnya, Win. So he took my management role gitu ya. Jadi ketika dia sudah berhadapan dengan pihak ketiga, masalah kontrak apa segala macam, itu dia yang menangani. Gue tinggal fokus pada creative side-nya aja gitu. Dan gue sangat merasa terbantu dengan hal itu. Tapi dia bukan tipe yang ya udah lu tutup mata gue kerjain, enggak. Dia ngajarin gue. Sini biar kamu tahu satu hari nanti, biar kamu tahu gitu. Sehingga gue tuh sekarang kayak ya ampun, I live with a mentor, with a teacher, and he's a very good damn teacher. Dia bagus banget kalau untuk ngajarin orang, sangat jelas, sangat runut dan sebagainya. So he's my husband, but I have to say he's also my teacher gitu. Gue nggak melihat ada grief lagi ketika gue ngomongin tentang your husband. Sepertinya kalau dibilang sama sekali nggak ada, occasionally masih ada ya, tapi memang kayak tadinya mungkin mengambil sekian porsi, lama-lama dia makin sedikit gitu. Dan setelah sekarang udah 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih, kayaknya tahun pertama itu yang buat gue, ini ritme hidup gue gimana sih? What is my life without him now gitu loh. Gue kayak mencoba mencari bentuk baru, formula baru, menata perasaan gitu. Sampai kayaknya setelah 1 tahun gue mulai menikmati hidup baru ini gitu loh. Bukan lagi kemudian bertanya-tanya, andaikan, I wish, enggak. Tapi udah yang oke, this is now gitu kan. Dan jujur gue menyukai juga sih, Win, gitu ya. Ini bukan artinya disrespectful sama Reza, tapi having this kind of life, single mom, menyenangkan juga gitu. Gue tiba-tiba punya kebebasan anak umur 20 tahun, tapi dengan resource
udah paruh baya ya gitu. Jadi udah mapan. Tapi, weh, lu mau ngapain nongkrong? Ayo, bisa. Wi, lagi di mana? Di rumah. Gue kesana 10 menit lagi ya. Ayo. Tiba-tiba ya, oh my god, gue kayak balik lagi ke zaman-zaman kuliah yang punya banyak waktu, tapi dulu gak punya duit gitu kan. Sekarang traveling ke sini. Bisa, ayo gitu. Ada luxurious itu ya. Iya. Jadi gue sekarang sedang menikmati itu. Nice. Happy to hear that. Kalau ngomong balik lagi ke pengalaman dengan Reza ya almarhum. Tahu nggak bahwa dia akan pergi meninggalkan lo lebih dulu dibanding lo meninggalkan dia? Tahu. Dia udah membicarakan itu 3 tahun sebelum dia berpulang. So 3 tahun sebelum dia berpulang itu kami udah nangis-nangisan. Kami udah nangis-nangisan, he said goodbye to the children. Atisha dan Kinan gitu. Kinan. Karena Reza itu orang yang sangat realistis. Makanya kan dia kalau sama positive thinking itu dia suka agak-agak konflik gitu. Karena dia merasa bahwa kita harus napak nih, harus realistis. Dengan kondisi penyakit saya gitu, my survivability itu udah sangat rendah gitu. Saya akan tetap usaha dan dia sangat berusaha untuk sembuh gitu. Cuma he know his odds gitu kan. Itu kayak udah bom waktu yang bisa meledak kapan aja, dan dia selalu bilang di antara kita berdua yang sanggup sendiri tuh kamu gitu. Oh gitu. Iya. Karena in his words he cannot live without me. Gitu. So ini lucunya Win. Dia yang lebih asertif, tapi dia juga secara emosional itu sangat dependent sama gua gitu. Sehingga jadi dia selalu bisa bayangin ya kalau misalnya nanti anak-anak kamu yang ngurus sih saya tenang karena saya yakin kamu bisa gitu. And we spoke about that 3 years ago gitu. Kan lo udah mengalami 2 kali pernikahan. Maksudnya 2 kali ditinggal ya, berpisah. Iya. That make you more stronger? I think so. Dan ibaratnya pernikahan itu kayak sekolah gitu ya. Gue pernah tahu rasanya apa istilahnya ya, drop out terus harus mengulang lagi gitu kan ya. Dan di sekolah yang berikutnya gue tahu rasanya sampai lulusnya karena kan sumpah pernikahan apa sih gitu. Sumpah pernikahan itu kan bersama saat sakit sampai maut memisahkan. And been there done that gitu loh. Sehingga I feel that those lessons itu bikin gue semakin kuat sekaligus juga semakin santai menghadapi hidup. Karena gitu. Iya, karena apa sih sebetulnya yang perlu kita pegang gitu ya, yang perlu kita pegang dengan terlalu erat. Attachment. Nggak ada sih gitu. Kita bisa cinta tergila-gila sama seseorang segimanapun, dan tiba-tiba ada saatnya dimana wah kita udah nggak bisa bareng lagi ya gitu. Dan kita sudah punya harapan ingin punya hidup seperti ini, tiba-tiba hidup mengambil orang tersebut. Ya mau gimana gitu kan. So itu yang aku rasa ya. And I cherish my relationships gitu. Gua sekarang bersahabat baik banget sama Marcel sama Rima, they're practically family gitu ya. Dan gue seneng karena anak-anak gue juga kayak masih punya role model ayah ibu gitu ya. Atisha bisa main ke sana, ketemu sama ayah dan maminya gitu kan. Kinan juga masih punya figur seorang ayah, punya ada ibu lagi gitu. So I feel like untung gue punya keluarga yang besar begini ya gitu. So I feel like I still have my support system gitu.